yang akan dikibarkan pada upacara detik-detik proklamasi dalam rangka hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Pengantar bendera merah putih ke podium inspektur upacara yang akan dikibarkan pada upacara pagi hari ini atas nama Genevieve Daniela Amaya, tempat tanggal lahir Waikabubak 22 Juni 2008, asal sekolah SMA Swasta Kristen Waikabubak, kelas 11. Nama orang tua anak dari Bapak Daniel Amaya dan Ibu Dr. Hendrawati ERB Mahemba SPPK. Halo, terbaik smart. Pak David yang terlalu besar. Mohon perhatian, pimpinan sambil ada. Perhatikan. Siap. Gerak. Bunda, kiri, jalan juga. Gerak. Bupati Sumba Barat bertindak selaku inspektur upacara menuju mimbar upacara. Penghormatan pasukan kepada inspektur upacara. Kepada inspektur upacara. Hormat sejenak. Tegak sejenak. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara detik-detik proklamasi dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia
tahun 2024. Siap, dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Persiapan Sang Merah Putih, undangan dimohon berdiri. Langkah tegap maju. Jalan. Belok kanan. Jalan. Hadap kiri. Gerak. Hadi. Lapor pengibaran Sang Merah Putih. Siap. Kerjakan. Kerjakan.
pengibaran sang merah putih. Hadap kanan, hadap kiri. Pasang sur. Penghormatan kepada sang merah putih. Kepada sang merah putih. Hormat sejenak. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak sejenak. Hadap kanan, hadap kiri. Salam Hitler!
balik, kanan. Langkah, tegap, maju! Dan
Pengibaran Sang Merah Putih telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Balik ke tempat. Salam di tempat. Hadap kanan. Langkah tegap maju. Jalan.
oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17/8/05 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran tutup. Hormat sejenak. Salam sejahtera bagi kita semua. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Mengawali momentum sukacita ini, saya mengajak peserta upacara dan seluruh rakyat Sumba Barat untuk menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas tuntunan kasih dan perlindungannya. Pada hari ini, tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 2024, kita memperingati peristiwa bersejarah Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia ini mengusung tema Nusantara Baru Indonesia Maju dan subtema dengan semangat peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, kita berlari cepat untuk mewujudkan kehidupan rakyat Sumba Barat yang maju, berdaya saing dan berkeadilan. Momentum ini merupakan energi yang menggerakkan bangsa Indonesia untuk terus melaju dan merefleksikan semangat untuk menghadapi transisi perubahan menyongsong ibu kota baru Republik Indonesia, pergantian kepemimpinan bangsa dan persiapan menuju Indonesia Emas 2045 dengan terus melanjutkan perjuangan dan pembangunan, berkolaborasi bersama untuk mewujudkan Indonesia maju dan mewujudkan harapan seluruh rakyat Sumba Barat yang maju, berdaya saing dan berkeadilan. Hari ini adalah hari yang sangat berarti bagi bangsa Indonesia. Tepat 79 tahun yang lalu, sebuah peristiwa yang sangat bersejarah terjadi, di mana pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Saat itu, dengan semangat persatuan semua pejuang bangsa, menyingkirkan perbedaan politik, perbedaan suku, perbedaan agama, maupun harus kita jaga dan kita lanjutkan melalui kerja nyata dalam mengisi kemerdekaan, kerja nyata untuk memenuhi janji-janji kemerdekaan, dan kerja nyata dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita memang telah merdeka dari penjajahan bangsa asing, tetapi tantangan kita saat ini adalah kemerdekaan yang diharapkan sebagai jembatan emas untuk mewujudkan kehidupan seluruh rakyat yang maju, berdaya saing dan berkeadilan. Belum sesuai dengan harapan. Saat ini kita dihadapkan pada berbagai bentuk penjajahan baru. Penjajahan baru tersebut berupa ketidaksiapan kita untuk menjadi bangsa besar yang dapat berdiri sendiri. Kita masih sulit melepas predikat sebagai bangsa yang bodoh, miskin, mudah diadu domba, hidup yang serba instan, terkadang menyebabkan kita malas untuk berjuang, malas untuk belajar, yang pada akhirnya bangsa kita menjadi terpuruk. Untuk itu, kita harus berjuang melawan kemalasan diri kita sendiri.
Tantangan yang kita hadapi saat ini tidak mudah. Namun saya yakin kita mampu melaluinya dengan semangat persatuan, berbagi, dan peduli. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu pendiri bangsa, Soekarno, bahwa perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tetapi perjuanganmu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Peserta upacara dan seluruh rakyat Sumba Barat yang saya cintai, dalam membangun Kabupaten Sumba Barat dibutuhkan semangat kolaborasi dan sinergi antara seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat dan melanjutkan fondasi pembangunan yang ada. Kurang lebih 3 tahun 4 bulan memimpin daerah ini, kami telah berjuang ke arah yang lebih maju dalam waktu yang sangat singkat ini. Namun atas izin Tuhan yang Maha Kuasa dan dukungan kita semua, banyak kemajuan yang telah sama-sama kita persembahkan bagi tanah pada Weta Mandaelu tercinta ini. Untuk itu, pada kesempatan yang bermartabat ini, izinkanlah saya menyampaikan beberapa prestasi yang berhasil diraih oleh pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat sebagai berikut. Pada tahun 2023, Kabupaten Sumba Barat mendapat penghargaan dari Wakil Presiden Republik Indonesia terkait upaya percepatan penanganan kemiskinan ekstrim. Angka kemiskinan ekstrim tahun 2021 sebesar 13,73%. Turun pada tahun 2022 menjadi 11,75% dan turun lagi pada tahun 2023 menjadi 9,13%. 2. Pada tahun 2023, pemerintah daerah Sumba Barat mendapat penghargaan sebagai salah satu dari 10 kabupaten terbaik dalam aksi konvergensi percepatan penurunan stunting. 3. Selama 3 tahun berturut-turut sejak tahun 2022, pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat meraih penghargaan untuk kategori utama. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat untuk menyediakan layanan kesehatan yang mudah diakses bagi semua pihak di daerah, dan atas upaya pemerintah daerah memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakat di daerah, di mana saat ini sudah lebih dari 98% masyarakat Sumba Barat telah memiliki jaminan kesehatan karena terdaftar dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. 4. Penghargaan dari Menteri Desa, PDD, dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang kontribusi dan kerja keras pemerintah daerah dalam menyukseskan program transmigrasi di Kabupaten Sumba Barat. 5. Selama 2 tahun berturut-turut, tahun 2022 dan 2023, pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat meraih predikat kategori daerah tertinggal yang inovatif atas beberapa kerja nyata pemerintah daerah dalam menerapkan inovasi daerah. 6. Pada tahun 2023, Kabupaten Sumba Barat meraih urutan pertama kinerja pengelolaan dana alokasi khusus fisik terbaik. Urutan kedua, kinerja pengelolaan dana transfer ke daerah terbaik. Dan urutan ketiga, kinerja pengelolaan dana desa terbaik sedaratan Sumba. 7. Pada tahun 2023 dan 2024 di bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga, Kabupaten Sumba Barat berhasil menoreh berbagai prestasi yang membanggakan. Yaitu pertama, juara lomba Olimpiade Matematika dan Biologi tingkat nasional. Dua, juara 1, 2, dan 3 lomba English Storytelling pada kompetisi online. 3. Di bidang olahraga, Kabupaten Sumba Barat berhasil meraih 9 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu pada cabang olahraga wushu, tempo, tinju, dan taekwondo di tingkat nasional dan provinsi maupun sedaratan Sumba.
Dan berikut penghargaan jawara belajar sebagai 10 besar pemanfaatan akun belajar pada daerah kategori 3T oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. 8. Pada tahun 2022 pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat mendapat tambahan dana desa sebesar 1,6 miliar atas penilaian daerah yang memiliki kinerja dana desa terbaik. 9. Pada tahun 2023 pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat memperoleh penghargaan terbaik ke-7 tingkat nasional dalam pengelolaan kartu tani. 10. Pada tahun 2023 pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat meraih peringkat pertama seprovinsi Nusa Tenggara Timur dan peringkat ke-69 se-Indonesia dari 416 kabupaten di Indonesia. Terkait penilaian kinerja SPM hasil evaluasi Dirjen Bina Bangga Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. 11. Kabupaten Sumba Barat berhasil mendapatkan penghargaan dari Satgas P2DD Kemenkom Marves sebagai salah satu kabupaten yang berhasil naik peringkat dari kabupaten maju menjadi kabupaten digital tahun 2024. Dari 16 kabupaten terpilih dengan indeks 86,8%, yaitu kategori tertinggi dalam penerapan percepatan dan perluasan transaksi elektronik daerah. 12. Pada tahun 2024 pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat memperoleh penghargaan sebagai kabupaten terbaik sedaratan Sumba atas kinerja penyaluran dana desa. 13. Pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat memperoleh penghargaan dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai salah satu dari 13 kabupaten kota di seluruh Indonesia yang memberikan dukungan penyaluran pembiayaan 100% dari APBD untuk KPUD, Bawaslu, TNI dan Polri dalam rangka menyukseskan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Selain prestasi-prestasi tersebut, dapat saya sampaikan bahwa selama 3 tahun berturut-turut, tahun 2022, 2023, dan 2024, pemerintah Kabupaten Sumba Barat mendapat opini wajar tanpa pengecualian, yaitu WTP. Terkait pengelolaan laporan keuangan tahun 2021, tahun 2022, dan tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Sumba Barat, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya melalui 6 prioritas pembangunan, yaitu pertama, pembangunan ekonomi berbasis pariwisata. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sumba Barat tahun 2022 sebesar 3,23% mengalami peningkatan. Pada tahun 2023 menjadi 3,7% dengan laju inflasi yang semakin terkendali, yakni pada tahun 2022 sebesar 3,54 menurun menjadi 3,27, dan pada tahun 2023 kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah ini masih stabil namun harus terus dikendalikan dan dipertahankan. Pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Sumba Barat yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan asli daerah. PAD dari sektor pariwisata mengalami tren kenaikan, yaitu pada tahun 2021 sebesar 8 miliar lebih, tahun 2022 menjadi 19 miliar lebih, tahun 2023 sebesar 26 miliar lebih, dan pada tahun 2024 sampai dengan bulan Juli sebesar 14 miliar lebih. Peningkatan PAD dari sektor pariwisata dilakukan melalui pembangunan dan pengembangan fasilitas pendukung wisata di beberapa destinasi wisata, pemberian bantuan pelaksanaan event budaya, pengadaan kain tenun asli Sumba Barat, rehabilitasi rumah adat dan kampung situs, serta pembinaan sumber daya manusia yang bergerak di bidang pariwisata melalui pembentukan kelompok sadar wisata, kelompok tata kelola destinasi pariwisata, maupun kelompok
sanggar kesenian serta penyelenggaraan festival budaya. Jumlah kunjungan wisatawan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada sektor koperasi usaha kecil dan menengah, pemerintah daerah telah melakukan revitalisasi pasar rakyat yang berlokasi di Desa Kerekan Duku Selatan, Kecamatan Tanariu dengan biaya 1,5 miliar rupiah. Pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia, pelaku koperasi dan UMKM. Pemerintah daerah juga terus mendorong pemberdayaan BUMDes dalam rangka peningkatan ekonomi desa. Untuk menunjang sektor pariwisata sebagai penggerak perekonomian, pemerintah daerah juga telah berupaya memperkuat sektor-sektor unggulan lainnya seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. 2. Pembangunan kesehatan dan penurunan stunting. Selama kurang lebih 3 tahun 4 bulan pemerintah daerah telah berupaya untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan baik melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Capaian kinerja kesehatan dapat diukur dengan indikator usia harapan hidup yang terus mengalami peningkatan pada tahun 2021 sebesar 70,77 tahun dan pada tahun 2022 meningkat sebesar 70,79 tahun dan pada tahun 2003 meningkat menjadi 71,16 tahun. Capaian indikator usia harapan hidup berkontribusi langsung terhadap indeks pembangunan manusia atau IPM. IPM Kabupaten Sumba Barat sebesar 66,03 poin pada tahun 2022 meningkat menjadi 66,82 poin pada tahun 2023. Salah satu permasalahan pembangunan kesehatan di daerah ini adalah terkait dengan prevalensi stunting. Pada tahun 2023 kita patut bersyukur berkat kerja keras kita semua, Kabupaten Sumba Barat mampu menurunkan angka stunting hingga berada pada angka 12,1. Prestasi ini harus dipertahankan dan ditingkatkan melalui intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif. Selain itu, dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan, pemerintah daerah telah berupaya menjaga penyakit polio melalui Pekan Imunisasi Nasional Polio. 3. Pembangunan pendidikan. Kemajuan pendidikan dapat dilihat melalui perkembangan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang terus mengalami peningkatan. Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Sumba Barat pada tahun 2021 sebesar 13,12 tahun meningkat menjadi 13,15 tahun pada tahun 2022 dan meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 13,26 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah pada tahun 2021 sebesar 6,84 tahun, meningkat di tahun 2022 menjadi 6,85 tahun, dan meningkat lagi di tahun 2023 sebesar 6,96 tahun. Untuk mendukung capaian indikator tersebut di atas, pemerintah daerah bersama stakeholder telah melakukan berbagai upaya dengan fokus pada peningkatan angka partisipasi sekolah, peningkatan literasi dan numerasi, iklim inklusivitas dan pendidikan karakter, penyediaan sarana dan prasarana pelajar, dan peningkatan sumber daya manusia. 4. Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar. Untuk memenuhi pelayanan infrastruktur dasar, pemerintah daerah telah melakukan upaya yang mencapai target pembangunan berkelanjutan, yaitu 100% akses air bersih, 0% kawasan kumuh, dan 100% sanitasi layak. Presentasi rumah tangga dan akses air bersih pada tahun 2022 sebesar 55,87% dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 62,38% dengan anggaran pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM yang tersebar di 6 kecamatan selama 3 tahun terakhir sebesar 36 miliar lebih. Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi yang layak dan aman pada tahun 2022 sebesar 73,26% dan di tahun 2023 meningkat menjadi 86,74% dan total anggaran sebesar 21 miliar lebih. Pemerintah daerah selama 3 tahun terakhir telah melakukan penanganan jalan sepanjang 116 km dengan total anggaran yang digelontorkan sebesar 235 miliar lebih. Pembangunan jaringan irigasi hingga saat ini mencapai 6.252 meter dengan total anggaran mencapai 5,7 miliar lebih.
Pemerintah daerah juga telah melakukan penataan rumah layak huni dan bantuan rumah bagi korban berdampak bencana. 5. Reformasi birokrasi. Untuk melaksanakan program reformasi birokrasi, pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dengan fokus pada 8 area reformasi birokrasi yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, yaitu dengan meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan menerapkan sistem publik yang berbasis aplikasi. Upaya peningkatan kualitas pengawasan juga terus dilakukan melalui keterbukaan informasi publik terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil evaluasi sakit dari Kemenpan RB Republik Indonesia tahun 2023 atas laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2022, pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat memperoleh nilai sakit sebesar 52,17. Nilai ini mengalami peningkatan dari hasil evaluasi tahun sebelumnya. Sementara terkait dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik, berdasarkan penilaian evaluasi Kemenpan RB, pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat memperoleh nilai sebesar 2,25 poin pada tahun 2022 dan mengalami peningkatan di tahun 2023 menjadi 2,55 poin. Pemerintah daerah juga telah berupaya untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat dengan menyediakan berbagai layanan berbasis teknologi informasi seperti identitas penduduk digital, SP4 lapor, aplikasi pajak, untuk mempermudah wajib pajak dalam melaporkan dan mengetahui jumlah pajak serta membayar pajak tanpa perlu ke kantor, serta mall pelayanan terpadu yang telah dibangun dan dioperasikan. Dalam rangka memenuhi kebutuhan SDM, aparatur di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat telah dibuka formasi CPNS P3K sebanyak 2.579 formasi yang terdiri dari formasi CPNS sebanyak 1.062 dan formasi P3K sebanyak 1.517. Saya berharap para pencari kerja dapat mempersiapkan diri untuk menyongsong peluang ini. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak formasi yang dibuka, namun banyak peserta seleksi yang tidak memenuhi ambang batas penilaian. Dengan persiapan yang baik dan tekad yang kuat, saya percaya bahwa warga Sumba Barat juga bisa dan mampu bersaing dengan daerah lain. 6. Kota dan desa berseri. Predikat Kota Waikabubak sebagai kota kecil terkotor pada tahun 2018 merupakan cambuk bagi kita semua untuk terus berbenah diri. Program Kota dan Desa Bersih, Sehat, Rapi, dan Indah merupakan salah satu jawaban untuk memulihkan wajah Kota Waikabubak dan Kabupaten Sumba Barat pada umumnya dari predikat kota kecil terkotor. Berbagai upaya yang telah dan terus kami lakukan adalah pembenahan jalan dan trotoar di sepanjang kawasan Kota Waikabubak yang merupakan barometer dari Kabupaten Sumba Barat. Penanganan persampahan, peningkatan penerangan jalan dan penataan bangunan kawasan perkantoran. Selain itu, untuk mempercantik wajah kota dan desa di Kabupaten Sumba Barat pada malam hari, pemerintah daerah telah melakukan pemasangan 640 titik lampu dengan panjang jaringan sebesar 32 km. Pemasangan lampu hias yang tersebar di 120 titik, baik itu di pinggir jalan umum, di lingkungan perkantoran maupun di lingkungan perumahan, dan akan dilanjutkan pada sisa tahun 2024 maupun tahun 2025. Rasio elektrifikasi Sumba Barat pada tahun 2022 sebesar 88,38%, meningkat menjadi 91,16% pada tahun 2023. Dan saat ini Sumba Barat tercatat sebagai salah satu daerah dengan kondisi seluruh desa telah berlistrik dengan rasio elektrifikasi mencapai 100%. Untuk percepatan implementasi program Kota dan Desa Berseri di Kabupaten Sumba Barat, sejak tahun 2022 melalui dana desa telah dialokasikan anggaran untuk mendukung Kota dan Desa Berseri melalui pemberdayaan posyandu dalam rangka promosi kota, pola hidup bersih dan sehat, pemberian makanan tambahan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, peningkatan penerangan jalan umum desa, penataan lokasi perkampungan melalui pembangunan rumah adat, pembuatan jalan setapak, jaringan air bersih,
penerangan jalan umum PLN, MCK, maupun penataan gapura dan patung kuda di area perkampungan serta pemberdayaan kerja bakti dan gotong royong. Selain itu, Kabupaten Sumba Barat mengalami peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup yang mana pada tahun 2022 berada pada angka 47,84 poin dan meningkat menjadi 70,57 poin pada tahun 2023. Dan seluruh desa yang berseri di Kabupaten Sumba Barat adalah impian kita bersama, dan kondisi tersebut akan terwujud apabila ada dukungan dan kerjasama dari kita semua. Peserta upacara dan seluruh rakyat Sumba Barat di mana saja berada yang saya cintai dan saya kasihi. Dari beberapa catatan keberhasilan yang telah kita raih bersama, kita tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan yang merupakan tanggung jawab dan catatan penting ke depannya yang harus kita tuntaskan bersama. Untuk itu, saya mengharapkan dukungan seluruh komponen rakyat Sumba Barat agar kita terus bekerja sama dengan rasa kejujuran dan ketulusan, sehingga kita mampu mengisi kemerdekaan bangsa dengan karya dan prestasi terbaik. Dalam momentum sukacita ini juga, saya ingin mengajak kita semua untuk menyatukan hati, menyatukan langkah, bergandeng tangan dan berlari cepat mengejar ketertinggalan. Saat ini kita telah memasuki tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati Sumba Barat yang puncaknya akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Saya berharap kita semua dapat menjaga suasana agar tetap kondusif sehingga pemilu kada dapat berjalan dengan baik dan lancar. Pilihan kita boleh berbeda, namun kondisi ini tidak boleh memecah belah simpul persaudaraan kita sebagai rakyat Sumba Barat yang damai. Saya mengajak seluruh rakyat agar bijak dalam menggunakan tutur kata dan perilaku serta mampu mengendalikan diri dalam situasi politik yang sedang berjalan. Tantangan ke depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit, sehingga dibutuhkan pemimpin yang berani mengambil keputusan dan pemimpin yang dapat dipercaya. Mari bersama-sama kita wujudkan Sumba Barat yang aman, damai dan demokratis dengan hasil yang berkualitas. Sebelum mengakhiri pidato ini, saya juga menyampaikan tahun ini adalah tahun terakhir kepemimpinan kami bersama Bapak John Lado Borakaba SPD. Izinkanlah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sesepuh, jajaran DPRD Kabupaten Sumba Barat, anggota Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri Wekabuat, Ketua Pengadilan Agama, pimpinan instansi vertikal, pimpinan organisasi perempuan, pimpinan BUMN, BUMD, pimpinan LSM, NGO, serta seluruh stakeholder dan seluruh komponen rakyat Sumba Barat dimanapun berada. Atas segala doa dan dukungan bagi perjalanan pembangunan di daerah ini, teriring permohonan maaf yang tulus atas berbagai kekurangan, kelemahan dan keterbatasan sehingga belum dapat memenuhi semua keinginan, harapan dan cita-cita seluruh rakyat Sumba Barat. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan, bimbingan dan memberkati setiap langkah perjuangan kita untuk terus melaju menuju pada Weta Mandailing yang semakin maju berdaya saing dan berkeadilan. Dirgahayu Republik Indonesia ke-79. Mari kita menggelorakan salam perjuangan Indonesia. Merdeka! 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 Sekian dan terima kasih. Salam dalam rangka hari ulang tahun ke-79 Merdeka Republik Indonesia tahun 2024 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih dan bubarkan. Bubarkan.